Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Namo Buddhaya. Salam sejahtera. Salam harmoni. Kami dari kelompok 1 Kelompok 1. Kami akan mempresentasikan Tutorial penggunaan Mayo versi 18. Namun, sebelum itu izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Nilo Aistri Danawati dengan NIM 217051119. saya Lulu Mukaromah dengan NIM 2117051120. Saya Made Meila Anggarista dengan NIM 2117051137. Saya Putu Lina Aryani dengan NIM 21170511141. Nilo Gede Carakade dengan NIM 2117051146. Saya Amanda Beta Ardenia Putri dengan NIM 21170511148. Saya Rosyani Ismidi Saputri dengan NIM 21170051150. Keep on watching. Oke guys, jadi yang pertama itu kita buka dulu aplikasi Mayop Accounting Plus versi 18. Nah, di sini sudah ada 5 menu. Yang pertama ada Open, Create, Explore, Watch New, dan Exit. Nah, karena kita membuat data perusahaan yang baru, kita pilih yang Create. Yang pertama ada Introduction, kemudian kita nextkan aja. Terus ada pengisian informasi data-data dari perusahaan, yaitu tentang namanya, alamatnya, nomor telepon. Nah, di sini kita gunakan dari yang telah kita sediakan, yaitu PT Dahlia Surya. Nah, ini jalannya Ayani ya, di Singaraja, dan ini udah ada nomor teleponnya. Kemudian ada juga emailnya. Kemudian di nextkan aja itu ada tahun. Nah, kita bisa lihat di sini dari trial balance-nya. Nah, itu ada di 30 November. Jadi kejadiannya itu di bulan Desember tahun 2020. Jadi di sini kita bisa ketik tahunnya itu 2020, kemudian last year-nya itu juga Desember, dan conversion month-nya itu juga Desember karena kita juga akan menggunakan periode yang Desember. Nah, kemudian ada 12 bulan itu dalam satu periode ya, jangan pakai yang 13. Di sini sudah ada itu keterangannya bla 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 gitu. Pastikan sudah benar. Kemudian kita nextkan aja. Nah, di sini Mayop menyarankan untuk memilih opsi yang kedua. Seperti itu. Nah, di sini kita sarankan untuk memilih folder yang aman, yaitu di folder D ya, teman-teman. Nah, karena di sini laptopku sudah aman di folder file C gitu kan ya. Jadi kita pilih di C aja. Dalam pembuatan Mayop itu ada 2 menu. Yang pertama ada Setup Assistant, itu cara cepatnya. Kemudian ada Command Center, itu cara lamanya. Sekarang kita gunakan yang Setup Assistant. Nah, ini adalah menu-menunya. Yang pertama kita ke menu Account. Nah, yang pertama ada Introduction. Kemudian kita harus mengisi nih akun-akun apa saja yang ada di PT Dahlia Surya. Nah, dalam akun-akun yang ada di Mayop itu ada 4 akun yang harus dirubah. Yang pertama yaitu Check Account menjadi Cash in Bank seperti yang ada sudah di trial balance pada PT Dahlia. Kemudian yang kedua ada Undeposit Fund itu menjadi Petty Cash dan kita sesuaikan juga nomor account-nya. Kemudian yang ketiga ada Trade Debtor, itu diubah menjadi account receivable dan sesuai dengan nomor akunnya. Kemudian yang terakhir itu ada account payable yang diubah dari trade creditor yang sesuai dengan nomor akun sesuai kebijakan PT Dahlia Surya. Nah, selain itu kita juga memiliki biasanya 2 akun yang sama nih yang ada di kebijakan masing-masing perusahaan, yaitu yang pertama ada Wages and Salaries. Ini sudah ada, cuman kita akan mengganti nomor akunnya sesuai dengan kebijakan yang ada di PT Dahlia. Seperti itu. Kemudian yang kedua itu ada Retained Earning. Ya, tunggu sebentar. Itu ada di Retained Earning, sesuaiin kita dengan nomor akun yang ada di PT Dahlia. Nah, berikut ini adalah cara-cara pembuatan nama-nama akun yang sesuai dengan kebijakan dari PT Dahlia Surya tersebut. Nah, ini kita mulai dari Other Current Asset, yaitu Allowance for Doubtful Debt dan lain sebagainya. Nah, kita akan sekarang membuat semuanya terlebih dahulu. Oke, kita lanjutkan dengan pengisian saldo awal dari akun-akun. Tapi sebelum itu kita cek kembali nih, akun-akunnya sudah sesuai, sudah pas, dan sudah tepat atau belum. Nah, ini adalah proses pembuatan dari saldo awal nama-nama akun yang ada di PT Dahlia Surya. Nah, ini adalah cara cepat yang digunakan melalui Setup System. Tapi kalau misalkan kalian nggak bisa
kalian bisa menggunakan comment center terlebih dahulu. Nah, ini bisa cara cepatnya yaitu kita melalui setup assistant. Nah, ini dengan mengisi saldo-saldo awalnya. Nah, sudah selesai sampai akhir, kita terus mengisi saldo awal dari akun-akun yang ada di PT Dahlia. Kita pastikan nih balance due-nya itu 0 rupiah. Itu kita lihat di bagian bawah akun-akun itu di atas nextnya itu kita ada tulisan berapa sih jumlah yang masih kurang balance. Nah, nanti kalau misalkan sudah 0 berarti sudah balance. Seperti itu. Oke. Kita sudah selesai, lanjut ke menu sales. Itu ada introduction, kemudian kita next, ada layout, itu kita pilih item karena disarankan yang item. Nah, kemudian ada selling details, itu kita linkkan ke sales of merchandise. Selanjutnya ada tax code, itu kita ubah GST menjadi PPN ya, karena standarnya itu ada PPN, yaitu pajak penambahan nilai. Nah, itu dengan persentasenya 10%. Kemudian yang pertama kita linkkan ke PPN outcome, kemudian yang kedua yaitu income. Nah, yang flag itu kita tidak usah menggunakan PPN, kita NT-kan saja nanti. Itu ada, nah itu flagnya itu kita NT-kan saja karena tidak ada PPN di biaya pengiriman. Nah, kemudian ini di bagian ini kita harus memilih yang sesuai di sana. Kemudian udah ada kebijakannya juga, itu balance due days-nya itu 30, kemudian diskonnya 10 hari dan terkena 2% saja, dan late-nya juga 2%. Nah, yang tadi sudah pas. Kemudian kita sekarang mengisi customer nih, customer siapa-siapa saja yang akan membeli persediaan kita. Nah, ini kita cara membuat card file dari customer kita, dari yang pertama kemudian yang selanjutnya. Nah, ini ada informasi-informasinya juga. Nah, untuk menambahkan kita hanya perlu pencet fitur yang ada new-nya, tidak perlu kembali lagi langsung ke new. Selanjutnya kita akan mengisi saldo awal dari piutang dagang. Nah, ini kita akan mengisi memonya terlebih dahulu, kemudian kita akan mengisi nominalnya. Nah, untuk pajaknya itu kita di-NT-kan sehingga di sebelah kanan itu tertera 0 rupiah. Kemudian kita record. Oke, karena sudah muncul seperti ini, kita okein saja. Oke, kita tunggu sampai berapa lagi. Nah, ini sudah semuanya ya. Ini sudah sampai balance due-nya sudah 00 dan berarti ini sudah fix benar sekali. Nah, biasanya itu ada muncul tulisan congratulations. Kita lanjutkan dengan menu purchase, itu ada sama seperti tadi, yaitu menggunakan layout item. Kemudian ini tidak diisi, dilanjutkan dengan text code-nya PPN, kemudian flag-nya NT. Kemudian ini juga sama persis dengan tadi, kebetulan kebijakannya juga sama, yaitu diskonnya 10 hari dengan 2% dan late-nya juga 2%. Nah, ini juga sudah benar. Kita sekarang mengisi suppliernya. Nah, card file dari suppliernya itu kita isi sesuai dengan kebijakan PT Dahlia Surya. Oke, kita isi semuanya dan sekarang kita mengisi saldo awal dari hutang dagang tersebut. Oke, selanjutnya kita mengisi saldo awal hutang dagang, ini mana dimulai dari tulisannya terlebih dahulu, kemudian memonya sesuaikan dan mengisi saldo awalnya dan pajaknya di-NT-kan sehingga di kanan itu ternilai 0 rupiah. Nah, itu ada tulisan congratulations, maka dari itu hasilnya sudah fix, benar. Nah, selanjutnya kita akan mengisi inventory dari PT Dahlia Surya. Yang pertama itu ada MF02, kemudian di I buy, I sell itu di cost of goods sold, kemudian sales of merchandise, kemudian merchandise inventory. Itu link yang harus digunakan pada PT Dahlia Surya.
kemudian ini kita tulis sebagai unit, kemudian text code-nya juga PPN dan sellingnya juga kita gunakan PPN ya teman-teman, seperti itu. Kemudian juga sama PPN dan kita okekan saja. Tapi sebelum oke masih ada satu inventory. Nah biar nggak berlama-lama kita ngetiknya, kita langsung pencet fitur new-nya karena sudah langsung. Nah sekarang kita ke adjust inventory itu untuk mengisi saldo awal dari inventory tersebut, yaitu dengan menulis biasa, kemudian berapa nominalnya sudah tertera di kebijakan pada PT Dahlia Surya. Kemudian nominalnya itu berapa dan juga yang MF04 nya juga berapa, dan ditotalkan itu amountnya sudah secara langsung gitu ya. Nah ini adalah linknya itu kemana, jadi linknya itu ke merchandise inventory ya, itu sudah ada sesuai dengan katanya gitu kan ya. Terus juga nama akunnya juga sudah sesuai, kita langsung linkkan saja ke sana dan jangan lupa untuk merecord hasil dari inventory yang sudah dicatat seperti itu. Nah jangan lupa juga untuk tanggal dan memonya jangan pernah salah ya, tadi kelupaan. Nah sekarang kita masuk ke dokumen yang pertama. Nah dokumen yang pertama itu adalah penjualan kredit, yang dimana toko Amin ya. Jangan lupa untuk teks inklusif di pojok kanan atas itu dihilangkan, kemudian kita tulis seperti biasa dan berapa jumlahnya, apa saja yang dibeli. Ternyata persediaan keduanya dibeli dengan harga jual ya 750.000 dan juga 800.000 untuk MF4-nya. Nah ini karena kredit kita tidak ada pay today dan ada flatnya 100.000. Pajaknya dihentikan, yang di atas tetap PPN, dan jadi balance due-nya masih dengan harga kreditnya ya teman-teman, dan ini bisa langsung di-record. Oke, lanjut ke dokumen yang kedua. Selanjutnya kita akan menuju ke menu sales, yaitu receive payment. Kita akan menerima kas nih karena adanya piutang dagang dari customer kita. Kita pilih-pilih dahulu customernya, kemudian isi amount-nya atau jumlahnya, kemudian faktur yang keberapa waktu itu kita tulis juga di tempat yang sudah tertera, kemudian tanggalnya juga jangan lupa. Nah karena di sini ada diskon 10 hari itu 2%, jadi langsung muncul ya teman-teman, tinggal di balance due-kan aja, jadi balance due-nya jadi 0, kemudian kita record. Oke, selesai. Nah karena lupa tadi aku untuk nge-linknya, jadi di sini diskonnya itu kita nge-link ke sales diskon. Kemudian kita pilih sales diskon dan kita record lagi, quit no report. Selanjutnya dokumen ketiga, kita pilih yang voucher kecil. Nah, kita pilih dulu akunnya petty cash, kemudian kita tulis VKK, kemudian tulis juga berapa jumlahnya, dan di sini kita juga menulis keterangannya, yaitu memonya ada tagihan apa. Nah di sini karena ada tagihan rekening telepon itu bulan November sudah lalu, jadi kita di sini mencatat sebagai accrued expense atau utang beban ya teman-teman. Kita bisa cantumkan di jurnal tersebut dan juga kita lihat balance due-nya sudah 0, kemudian kita record. Nah menuju ke dokumen selanjutnya yaitu dokumen mengenai pengeluaran kas, ini mana kita akan membayar hutang kita dan kita tulis terlebih dahulu nih faktur-faktur nomornya, kemudian jumlahnya, tanggalnya, dan disitu langsung muncul berapa diskonnya karena kita mendapatkan diskon. Kemudian kita balance due-kan menjadi 0 ya teman-teman, langsung kita record nih. Nah karena tadi seperti awalnya aku lupa nge-link, jadi kita link dulu untuk diskonnya itu di purchase diskon. Kemudian untuk lead-nya itu kita di lead fee expense ya. Kemudian kita record terlebih dahulu dan quit no record. Nah tadi karena aku banyak yang belum nge-link, jadi aku link dulu, ini udah benar. Kemudian kita link ke sales-nya itu yang tadi sudah aku sebutkan, yaitu lead-nya itu di lead fee collected untuk sales. Jadi kita cari account-nya dulu, kemudian use account, kemudian lanjut ke link purchase-nya. Kita juga perhatikan yang lead-nya juga. Untuk diskonnya kita purchase diskon, kemudian lead-nya kita ke lead fee expense ya, karena kita mendapatkan beban. Nah kita melanjut ke dokumen selanjutnya, yaitu faktur pembelian. Ingat teks
inklusifnya itu tidak centangkan. Kemudian kita ketik tanggalnya, fakturnya, kemudian jumlah persediaan yang akan dibeli, kemudian apa saja yaitu MF02 dan juga 04 dengan jumlah harga belinya yaitu 500.000 dan juga 650.000. Nah, ini ada fee-nya itu yaitu 100.000. Seperti yang kita bilang tadi, faktur jadi tidak ada pay today-nya, kemudian pajak tetap NT. Kita record dan kita no-kan. Lanjut ke transaksi selanjutnya yaitu di banking, yang mana kita akan spend money. Kita akan membayar angsuran BNI, Bank BNI Loan dengan linknya cash in bank, kemudian buktinya itu VKK, kemudian kita catat memonya tanggal berapa dan juga jumlahnya. Kita gunakan debitnya itu Bank BNI Loan, kemudian di balance due dan di record. Lanjut ke pengisian kembali dana kas kecil, yaitu dengan menggunakan cash in bank dan mendebit petty cash dengan jumlah yang sudah ditentukan, kemudian di balance due dan di record. Nah, kita sekarang menuju ke penyesuaian, yaitu transaksi yang terakhir tanggal 31 Desember tahun 2020. Yang pertama itu ada penyesuaian dari pendapatan bunga, yaitu cash in banknya 7 juta, kemudian bank service charge-nya itu 750.000 dan interest income-nya 7.750.000 dan di record. Kemudian selanjutnya kita sesuaikan dan selesai. Kita cek terlebih dahulu transaksi jurnal keseluruhannya seperti ini. Ingat, jangan lupa ketik tanggalnya di 1 Desember 2020 sampai 31 Desember 2020. Nah, ini sudah full dari jurnal-jurnal yang kita buat tadi. Dan untuk mereport laporan keuangan dengan menu report ya teman-teman, dan selesai. Baik, itu saja tutorial dari kami. Kurang lebih mohon maaf. Guru Irian Cendrawasih. Cakep. Sekian dan terima kasih. Cakep. Om Santi Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Namo Buddhaya. Salam sejahtera. Salam harmoni.